Jadi kalau amil dikelola oleh sembarangan orang, Iya. maka sangat mungkin dana-dana mustahik, muzaki itu akan berantakan. Ibarat ketika kita itu mengelola dana dilempar di semak-semak yang tidak ketahuan arahnya kemana. Pekerjaan amil sudah mulai diminati nih, ya kan? Maka tugas kita sebagai amil itu bagaimana mengelola dana-dana zakat ini yang berdampak terhadap generasi ke depan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peduli dimanapun berada, selamat datang dan selamat bergabung di podcast kita, di podcast perdana kita yaitu podcast Solo Peduli. Nah, podcast ini nanti akan tayang secara berkala di YouTube-nya Solo Peduli. YouTube username-nya itu @solopeduli_official. Nah, di podcast ini nanti kita akan banyak ngobrol ya tentang isu-isu yang ada di masyarakat, baik dari segi sosial, politik, ekonomi, dan juga keislaman tentunya. Nah, biar nggak ketinggalan, silakan subscribe dulu. Link YouTube-nya ada di bawah. Kalian juga bisa lihat langsung ya, ini udah ada YouTube-nya @solopeduli_official. Nah, terus saat ini saya sudah bergabung dengan seorang narasumber yang luar biasa, yang tentunya nanti akan membantu kita memberikan wawasan tentang amil, khususnya karena yang ada depan saya ini adalah seorang amil profesional pada lembaga zakat tingkat provinsi. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Pak Siding. Waalaikumsalam, Mbak Bibi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini udah puasa nih. Puasa nggak nih Pak? Alhamdulillah sudah puasa. Kan kita tahun ini kan berbarengan ya. Jadi berbarengan puasanya tanggal 1 Ramadan. Oh iya, ini sudah masuk ya Pak ya di 1 Ramadan. Yang kemarin juga sudah ada yang masuk di 1 Ramadan. Yang kali ini juga ada yang sudah masuk 2 Ramadan. Ya, begitu. Nggih. Alhamdulillah kabarnya sehat nggih Pak. Keluarga juga aman, sehat semua? Sehat Semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi begini Pak, ini di podcast perdana kita banyak akan ngobrol tentang amil profesional ya, tapi sebelumnya kita melihat fenomena-fenomena yang ada. Jadi gini Pak, saya sudah pernah baca di Puskas Basnasnya di Basnas ya, ada di tahun 2020 tentang potensi zakat di Indonesia. Ini kan cukup besar ya Pak sebenarnya potensi zakat itu. Disebutkan itu ada 327 triliun pada tahun 2020. Nah, ternyata di situ ada gap antara potensinya dan penghimpunannya, di mana ternyata penghimpunannya itu hanya mencapai 3,8%. Artinya itu kan sangat jauh ya Pak ya dari potensinya, hanya sekitar 12 triliunan begitu. Nah, melihat dari itu toh Pak, setelah saya lihat juga ternyata di sana salah satu faktornya adalah literasi siswanya masyarakat itu yang masih minim. Artinya saya sebagai kacamata orang awam itu masih belum kenal banget nih tentang zakat itu sebenarnya seperti apa. Apalagi kok soal zakat ya, kadang kita aja nggak kenal soal amil. Kita taunya mungkin kalau amil tuh ya wis ya dia yang ngurusi soal zakat pas zakat fitrah aja, bahkan di situ. Jadi mungkin kita akan kenalan dulu nih Pak soal amil. Ini amil nih sebenarnya siapa Pak? Gitu. Ya, mungkin bisa dijawab langsung Pak Sidik. Baik, terima kasih Mbak Bibit. Jadi kalau mau ta'aruf dengan amil sangat mudah sekali. Iya. Jadi amil secara hakikatnya kan memang yang mengurusin dana-dana zakat. Ya, akan tetapi dalam konteks kenegaraan, amil di sini kan diatur di Undang-Undang 23 tahun 2011. Jadi amil itu yang mengelola dana-dana zakat yang itu sudah memiliki legal formal tersendiri. Nah, dalam hal ini ketika Basnas itu badan dan itu langsung dikendalikan oleh Kementerian Agama ataupun di pemerintah, yang swasta namanya lembaga amil. Nah, sehingga amil di sini adalah orang-orang yang masuk di dalam kelembagaan ataupun badan amil zakat nasional tadi, entah mulai pusat maupun di daerah, yang setiap hari mereka itu memiliki fungsi mulai menghimpun, mengambil donasi atau menjemput donasi, mengelola dan juga mendistribusikan. Gitu. Nah, sehingga aktivitas ini adalah aktivitas amil. Oh iya, baik. Gitu. Jadi memang sebenarnya amil tuh luas ya Pak, yang nggak hanya ya wes kita nerima zakat dari orang-orang kemudian kita menyalurkan aja, tapi di situ ada sisi-sisi pengelolaannya tersendiri ya. Ya. Jadi begitu. Jadi lebih kompleks sebenarnya dari orang-orang yang tahu. Mungkin teman-teman tadi ya soal amil ya,
Amil itu nggak hanya profesi ya wes yang ngurusin zakat, kita pahamnya seperti itu, tapi lebih luas dari itu. Nah, lanjut nih Pak. Kan tadi disebutkan ada amil ya, tadi ada dia tuh menghimpun, mengelola dan juga mendistribusikan zakat. Lebih jauh dari itu Pak, gini. Kan tadi disebutkan amil, kemudian di sini juga disebutkan ada amil profesional pada lembaga zakat. Urgensinya apa sih Pak ketika amil itu dia harus menjadi amil yang profesional dan lembaga zakat ini ketika dia mau menghimpun Ziswaf itu perlu adanya yang namanya amil profesional. Jadi enggak, misal kita tahu ya Pak, kita lihat di masjid-masjid ataupun bahkan komunitas sekarang mungkin sudah mulai melek akan zakat, jadi mereka pun belum punya legalitas tapi sudah ikut menghimpun zakat. Iya. Jadi kan mungkin ini jadi permasalahan tersendiri ya Pak ya di pengelolaan zakat gitu. Jadi urgensinya amil harus profesional itu seperti apa Pak? Lembaga-lembaga harus punya amil profesional itu seperti apa? Jadi kalau amil dikelola oleh sembarangan orang, Iya. maka sangat mungkin dana-dana mustahik, muzaki itu akan berantakan. Ibarat ketika kita itu mengelola dana dilempar di semak-semak yang tidak ketahuan arahnya kemana. Nah, maka dalam pengelolaan amil ini kan mulai dari spesifikasinya kan juga diatur. Iya. Maka dalam SKKNI itu diterangkan tentang sertifikasi. Nah, sertifikasi nanti dalam peramilan sudah ada kompetensi-kompetensi yang harus mereka miliki. Ya, kompetensi misalnya kan ada 3 macam sertifikasi ya. Iya. Ada sertifikasi dasar, Dasar. menengah, dan ahli. Dasar ini dipakai untuk amil-amil yang mereka di staff. Lalu yang menengah nanti tingkat manajer, dan ahli adalah tingkat direktur atau pimpinan tertinggi di lembaga tersebut. Nah, masing-masing ini memiliki kompetensi yang berbeda. Misalnya, kalau dalam sertifikasi amil dasar, paling tidak mereka harus memiliki kompetensi tentang fikih zakatnya, bagaimana mereka menghitung zakatnya, lalu bagaimana mengelola keuangan zakatnya. Amil harus tahu tentang itu. Kalau menengah berarti fungsi manajerial. Berarti kalau nanti amil yang pimpinan atau direktur ataupun direktur utama atau istilah tertinggi di lembaga itu, berarti mereka harus tahu tentang ilmu-ilmu manajemen. Bagaimana mengendalikan amil yang tadi profesional seperti apa, mengendalikan keuangan lembaga bagaimana, lalu bagaimana membuat sebuah strategi funding maupun program-program seperti apa. Nah, sehingga ketika di sini amil sudah diakui di dalam SKKNI, artinya amil ini menjadi pekerjaan yang sudah diakui oleh pemerintah. Nah, sehingga kalau dulu zaman tahun 2010-an amil belum dilirik, ya kan? Karena masih menganggap amil itu adalah pekerjaan sosial. Oh, iya. Mereka jadi relawan, tapi sekarang sudah diatur di SKKNI dan sudah ada undang-undangnya. Sehingga mengikat, selain undang-undang zakat, juga kita harus mengikat ke undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang BPJS, ada undang-undang perpajakan, apalagi tadi tentang aturan-aturan kompetensi-kompetensi itu. Nah, sehingga di sini memang pekerja amil sudah benar-benar diakui oleh pemerintah dan semua aktivitasnya harus sesuai dengan standarisasi itu. Gitu Mbak Bibi. Oke. Berarti memang sebenarnya amil profesional itu pekerjaannya tidak sesimpel menghimpun, mengelola dan menyalurkan saja ya Pak ya, tidak tapi lebih baksos dari ya. itu. Tidak seperti bansos. Aduh, ini dikat nggak nih? Iya. Jadi memang kalau amil ketika nanti dia sembarangan tadi ya Pak disebutkan enggak orang-orang yang profesional yang paham betul tentang kelembagaan zakat, tentang pengelolaan zakat tuh takutnya nanti enggak tepat sasaran juga ya Pak. Mungkin dalam pengelolaannya juga bisa juga ada efek-efek lain, mungkin ada problem-problem lain juga yang muncul di situ. Bisa jadi ada nanti penyelewengan dana barangkali kan, karena ya wis kita pengelolaannya sesuai yang kita bisa aja, tapi nggak sesuai standar-standar tadi yang disebutkan oleh Pak Sidik. Ya Pak, tadi kan disebutkan ya Pak, sebegitu kerennya sebenarnya seorang amil. Tapi kalau sebelum-sebelumnya memang tidak terlalu diakui oleh masyarakat ya. Tapi sebenarnya sekeren apa sih Pak amil tuh Pak, biar teman-teman nih mungkin tertarik nih, teman-teman yang masih muda-muda ini mungkin banyak yang masih skeptis ya sama pekerjaan-pekerjaan amil ya.
Mungkin gimana Pak biar teman-teman tuh tertarik gitu di amil. Sebenarnya amil tuh yang menarik di sisi mananya gitu kalau teman-teman. Baik. Jadi kalau secara prospecting ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau tadi kan sudah disampaikan Mbak Pipit di awal bahwa potensi zakat itu 327 Iya, triliun, benar. atau bahkan Gusman itu pernah menyampaikan dalam sebuah sambutannya tahun 2022, beliau menyampaikan sampai 400 triliun. Wow. Ya. Sementara kalau tadi Mbak Pipit menyampaikan di tahun 2020 20 ya, ya 12 dari triliun ya Puskesmas. yang Iya. didapatkan. Terakhir itu lebih dari 30 triliun tahun 2023. Nah, disparitasnya cukup sangat-sangat Iya, jauh kan. jauh. Nah, maka ketika ini dikelola benar, nah sehingga kalau kita melihat dari sisi tanggung jawab amil adalah bagaimana dana-dana zakat ini mampu untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, sehingga sangat berpeluang sekali ketika jadi amil profesional, semakin banyak orang itu terentaskan, semakin banyak orang kita berdayakan, semakin banyak orang yang kita kendalikan untuk melakukan program-program di bawah kendali dana-dana zakat. Zakat. Ya. Kira-kira begitu. Itu contoh sudut pandang dari kemustahikan, Musahikan. menggarap Ya. sisi mustahik. Tapi kalau kita melihat dari sisi kesejahteraan misalnya ya, jadi kalau kesejahteraan pun juga menarik. Kenapa menarik? Kalau kita itu sandingkan dengan kita itu ilmu dagang kan biasanya kan hanya 10% tuh. Iya. 10% dan itu resiko-resikonya banyak. Banyak. Belum resiko rugi ya, expired atau resiko compliant gitu Iya, kan. betul. Nah, tapi kalau di dunia peramilan kita sudah didalilkan dalam Al-Qur'an itu bahwa kita memiliki hak 12,5%. Yang kita pergunakan ada gaji, operasional, tool marketing ataupun yang lain. Nah, ketika ini kita manage dengan baik, mulai dari bagaimana kita menghimpun donasi-donasi dari para muzaki, munfik itu kan, semakin banyak yang kita himpun dengan SDM-SDM yang qualified, akhirnya teman-teman amil pun juga insya Allah sejahtera. Kira-kira begitu, Iya. asal profesional. Nah, indikator yang lain itu contohnya ya, mulai tahun 2019. Sekarang di Indonesia sudah membuka fakultas zakat wakaf. Zakat wakaf. Ya. Nah, ini kan juga indikator bahwa eh, pekerjaan amil sudah mulai diminati nih, ya kan? Jadi anak-anak muda sudah mulai ngelirik nih, yang dulunya melihat sebelah mata bahwa sekedar lembaga penyalur ataupun baksos-baksos. Nah, sekarang amil benar-benar bisa berdiri tegak. Ya, yang dulunya amil hanya mohon maaf ketika pakai pakaian itu ya kaos dan celana atau kaos oblong kira-kira gitu ya. Sekarang sudah ada mengedepankan tentang service excellence. Performa amil juga diperhitungkan oleh para muzaki. Performa amil juga sudah mulai dilihat oleh para generasi-generasi muda. Ya, ternyata amil performanya begini ya, gitu kan. Jadi ini menjadi nilai plus menurut saya Iya. untuk generasi kita ke depan. Oke, Gitu. baik. Jadi begitu teman-teman, mungkin ya kita sebagai anak muda ini masih belum bisa melirik nih profesi-profesi amil, padahal tadi sudah disebutkan Pak Sidik ya. Ya, Performa amil itu menjadi hal yang utama gitu ya Pak, bisa memperlihatkan bagaimana pengelolaan dana ziswaf itu secara baik, secara totalitas nanti bisa optimal ya untuk tadi ada ya Pak peran-peran di sisi untuk mengurangi misal kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan tadi juga ada ya disebutkan sama Pak Sidik Niko. Jadi memang amil itu ternyata juga mereka punya peran penting ketika dia bisa mengelola dana ziswaf itu secara profesional begitu ya betul. Pak. Oke, betul. Nah, begini Pak, tadi kan kita ngomongin soal peran amil ya tadi Ya. ketika dia bisa mengelola zakat dengan baik. Terus kita bicara gini Pak, dampaknya apa sih Pak ketika dana zakat itu utamanya zakat tapi mungkin secara umumnya ziswaf itu dikelola oleh amil profesional. Apakah dia memiliki dampak yang lebih besar daripada itu? Gambaran-gambarannya. Sangat besar sekali. Jadi kalau kita melihat ekonomi saat ini atau bahkan situasi negara kita ya, yang makin lama menurut kita kan semakin banyak persentase kemiskinan. Kemiskinan ya. Ya, maka kemiskinan lalu tingkat kesehatan yang begitu menjadi perhatian, banyak orang sakit lah ya. Iya. Lalu pola pikir peminta-minta itu bagian dari efek ketika secara ekonomi mereka belum sejahtera. Ya. Maka tugas kita sebagai amil itu bagaimana mengelola dana-dana zakat ini
yang berdampak terhadap generasi ke depan, Jangka panjang jangka begitu. panjangnya. Maka contohnya, ada program-program pendidikan yang Iya. itu berharap generasi ke depannya mereka itu memiliki mindset yang berbeda antara generasi anak yang sekarang kita kelola Iya. untuk pendidikan dari dana zakat dengan orang tua yang mereka belum tentu mindsetnya itu anak akan sekolah, kira-kira gitu ya. Nah, sehingga di sini ketika dana-dana zakat ini kita pergunakan untuk mencerdaskan anak bangsa, kan dalam Islam sendiri kan mengharamkan, Mbak ya, Iya. mengharamkan ketika ada seseorang meminta-minta, Iya, kan heeh. nggak boleh, ya kan? Maka Sangat tidak ketika boleh. kita edukasi dalam pendidikan, misalnya ada pendidikan SMA, pesantren, ini loh anak-anak gitu kan, Islam mengharamkan kita untuk meminta-minta. Nah, sehingga di situ akhirnya kan anak paham ketika lulus yang mungkin ya orang tuanya itu punya mindset itu hanya negative thinking, ngeluh, persoalan dan yang Iya. lain. Nah, ketika anak nanti 3 tahun dididik kembali ke rumah, mindsetnya udah berbeda, positive thinking, harapan masih ada. Nah, itu contoh. Nah, sehingga ketika nanti dana-dana zakat kita pergunakan untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga nanti ke depan paling tidak 5-10 tahun berikutnya kita dana-dana zakat ini akan berkontribusi terhadap ekonomi di negara kita. Iya. Itu contoh satu. Contoh yang lain. Sekarang juga dicanangkan untuk mengelola zakat dengan model zakat produktif. Oh Jadi iya. kalau dulu kita hanya ngenalnya zakat itu ya identik dengan paket bingkisan, Iya, ya kan? konsumtif aja ya, Konsumtif Pak, ya? saja, ngasih paket sembako kasihkan ke orang, paket kasihkan ke Habis orang, kasih lagi habis. gitu. Apa dampaknya? Nggak ada. Dampaknya sehari 2 hari, Iya. habis kan? Nah, tetapi kalau sekarang zakat produktif, ini dana-dana zakat diperbolehkan untuk memberikan dana-dana zakat kepada orang pegiat UMKM. Ini UMKM udah jalan, tapi kok jalannya terseok-seok, ya kan? Iya. Kita hanya ngasih alat, jedet gitu kan, ngasih alat sedikit, ngasih bantuan 5-10 juta, bahkan sampai 20 juta, tapi mereka bisa naik level. Yang awalnya mereka bisa jadi miskin biasa, dengan bantuan dana zakat, mereka sudah bisa mandiri. Iya. Nah, ini yang menjadi target atau tujuan dari dana-dana amil itu. Nah, jadi Iya. memang luar biasa ketika dana amil yang potensi luar biasa dikelola oleh amil profesional, ini akan berdampak terhadap ekonomi yang ada di masyarakat. Terutama sekarang ada istilah ada miskin ekstrim, ada Iya. miskin, dan nanti ada level-levelnya. Level-levelnya Gitu. miskin gitu. Kira-kira gitu. Jadi memang punya peran yang luar biasa ya, Pak, ya, ketika Betul. dijalankan dampaknya juga luar biasa ke Iya, masyarakat. Apalagi sampai bisa mengurangi kemiskinan dan juga memberikan harapan-harapan baru buat mungkin anak-anak yang masih belum punya kesempatan untuk bisa bersekolah, iya, bisa dibantu sama zakat. betul Di sekali. dana-dana zakat. Jadi memang luar biasa sekali gitu. Jadi tadi Pak melihat itu kan dampaknya luar biasa ya Pak ya. Bapak sendiri nih. Ini kan beliau jenengan sendiri sebagai direktur utama ya di Iya. LAS Solo Peduli Umat. Kalau di Solo Peduli sendiri Pak, mungkin jenengan bisa bercerita tentang program-programnya Solo Peduli yang mana dia membantu atau berperan ke yang Bapak ceritakan tadi, misal tentang kemiskinan, pendidikan ataupun UMKM. Apakah di situ juga diterapkan di Solo Peduli? Sangat melekat sekali terkait dengan profesionalisme di Solo Peduli. Jadi mulai dari pembina, pengawas syariah, kita mencanangkan lembaga Solo Peduli harus taat taat syar'i, regulasi dan NKRI ya. RNKRI. Misalnya kita melalui taat regulasi. Saya ketika diminta mengelola lembaga ini, almarhum Dewan Syariah Ustadz Muinuddin Nila beliau menyampaikan kepada saya berpesan, ketika undang-undangnya itu sudah mengatakan lembaga harus berizin. Nah, maka beliau menyampaikan, kamu kalau belum punya izin, belum punya hak untuk dana pengelola. Iya. Artinya kamu masih ilegal, kan gitu. Berarti melanggar syariah. Iya benar. Nah, itu contohnya. Nah, sehingga dari hal yang hak kita sendiri amil sudah diatur dan sudah dikawal oleh Dewan Syariah waktu itu. Ya, tahun 2016. Lalu berikutnya, hal yang lain, program-program kita pun juga terus kita konsultasikan kepada Dewan Syariah. Misalnya, kita punya program SMK, kita punya program olahan
kurban menjadi yang biasanya tradisional sembelih biasa menjadi abon. Kira-kira gitu ya. Produk baru. Iya, kita mintakan fatwa opininya Dewan Syariah. Bolehkah begitu? Bahkan hal-hal yang lain yang sederhana, misalnya hak kita. Sudahkah kita itu 12,5% itu menjadi hak kita penuh atau tidak? Itu ada opininya syariah. Itu contoh taat syar'i. Syar'i ya. Nah, regulasi. Tadi saya singgung regulasi harus izin sama Iya, Dewan Syariah legalitas. tadi ya. Regulasi. Kita pun juga ada aturan-aturan tuh secara regulasi. Mulai dari kita secara amil harus ikut SDM-nya, harus terdaftar di BPJS. Kita sebagai lembaga harus ketika membuka cabang izin ke Basnas atau Kemenak setempat yang ada cabangnya. Ketika kita sebagai lembaga sesuai regulasi, kita setiap tahun harus membuat laporan dan dikirimkan ke kepala daerah, Kemenak, jalur Kemenak ataupun Basnas. Nah, itu terkait dengan regulasi. Ya, NKRI. NKRI pun kita juga sangat-sangat hati-hati. Pernah kita itu tahun berapa ya? 2021. Ada tahu-tahu di rekening kita di Solo Peduli ada donasi 50 juta tuh. Nah, bagi orang marketing atau fundraising kan seneng tuh. Wah, dapat nih terus dikinoplok kira-kira gitu ya. Tapi bagi kita justru hati-hati. Jangan-jangan ini. Khawatirnya ini nanti bisa jadi sebagai money laundry untuk pencucian uang dari dana-dana korupsi ataupun yang lain. Nah, itu contoh masuknya dulu. Nah, distribusinya pun juga sama. Ketika kita mendistribusikan dana-dana zakat maupun program, kita juga harus mengetahui standar kemustahikan kita kepada siapa dana ini mengalir. Jangan sampai nanti afiliasi pondok ke teroris misalnya. Kita harus selektif. Nggak boleh kita sembarangan ngasihkan ada pengajuan disposisi, ngajukan disposisi enggak. Iya, selektif. Ya, kepada siapa ini? Ngasih beasiswa. Kepada siapa beasiswanya? Misalnya, oh ternyata orang tuanya kok pernah begini dan agak dicurigai. Ya, kita harus pending dulu. Cari counter datanya seperti apa. Ini contohnya. Nah, sehingga dari ketaatan itu tadi kita komitmenkan Solo Peduli tadi kelola sebagai lembaga amil profesional. Tahun 2019 Solo Peduli itu sudah mencanangkan manajemen berbasis mutu lembaga. Ya. Jadi mutu lembaga ini berbasis kalau ISO itu standar internasional. 2019 kita sudah mulai itu. Jadi mulai SDM-nya kita tata dari sejumlah 73 amil itu lebih dari 30 yang sudah tersertifikasi. Artinya kita mengedepankan tentang kompetensi SDM yang kita miliki ya. Lalu yang berikutnya, kita punya perencanaan. Jadi indikator sebuah lembaga yang profesional kita sudah punya perencanaan program. Nah, kita ada program yang berbasis tahunan maupun 5 tahunan. Nah, sehingga ini kita bisa menjadikan roadmap antara tahun ke tahun kita. Kita sudah punya misi yang jelas, programnya seperti apa, ini sudah kita buat. Sehingga kalau sedemikian rupa, nah indikator yang berkaitan dengan mau dibawa kemana atau lembaga ini. Gitu ya. Ini program SDM sudah, program sudah. Nah, dalam eksekusi pentasarupan, Solo Peduli sudah membuat sebuah filosofi program. Dengan dana zakat dan infak para muzaki dan munfik, kita memiliki program yaitu filosofinya Solo Peduli menyajikan program-program mulai sebelum lahir sampai meninggal dunia, gitu ya. Sebelum lahir kita punya klinik. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat mustahik, itu kan adalah tentang kesehatan, ya. Apalagi ini kesehatan di tahun 2010 klinik itu mulai dulu namanya rumah bersalin itu menjadi persoalan, belum ada BPJS dulu. Jadi biaya dulu itu 400-500, tapi bagi orang-orang yang tidak mampu jadi persoalan. Besar ya nilainya. Itu besar. Belum kejadian-kejadian yang melatar belakangi waktu itu tentang angka kematian ibu yang tinggi. Terus angka aborsi juga kan. Nah, ini akhirnya mengajak kita di lembaga Solo Peduli ini mewujudkan itu sebelum lahir. Jadi di situ gratis, Mbak. Jadi tidak hanya sekedar biaya persalinan saja. Mulai dari kalau mereka perlu penjemputan ada ambulan gratis, ya kan? Periksanya gratis, persalinannya gratis, apapun obat-obatnya juga gratis. Nah, belum kalau nanti kita masuk ke kliniknya kita.
Jadi kliniknya kita itu satu ruang, satu AC, satu kamar mandi dalam. Sehingga kalau tidak ada aturan harus terbatasi gitu kan, satu keluarga bisa masuk kok. Masuk semua ya. Iya, nyaman itu kan. Jadi harapannya klinik ini tidak hanya sekedar merawat orang yang sakit, tetapi bagaimana segera menyembuhkan orang yang sakit. Kita sudah ada 2 klinik, yang satu di Solo, yang satu di Sukoharjo. Itu di bawah naungan Solo Peduli semua berarti Pak? Ya, ini mitra kolaboratif ya. Jadi kalau dalam sisi syariat, sesuai dengan aturannya regulasi, program-program ini tidak boleh dimiliki oleh lembaga. Tapi kita bermitra oleh lembaga, kita mengakuisisi boleh. Jadi ini program yang digulirkan oleh Solo Peduli bekerja sama dengan yayasan gitu. Ya, kita ada 2 klinik. Nah, dilanjutkan setelah mereka lahir, persoalan masyarakat pada umumnya apa? Pendidikan, ya kan? Pasti. Pendidikan kita punya pesantren. Pesantren kita di Klaten, mulai jenjang SD dan SMP. Itu pun juga gratis. Gratis mulai seragam, gratis mulai SPP, gratis makan, ya kan? Itu semua gratis. Dan kalau tadi klinik dengan value 1 kamar, 1 AC, 1 kamar mandi dalam. Nah, kalau keunggulan kita, nilai-nilai di pesantren kita adalah mereka dengan latar belakang apapun, asal mustahik, ya kan? Ini mereka dioptimalisasi untuk memiliki kompetensi hafal Quran. Targetnya lulusnya itu minimal 5 juz. Minimal. Itu kan yang kita targetkan ya. Nah, tetapi apa yang menjadi hadiah bagi kita Amil? Hadiahnya adalah ketika ada anak-anak yang mereka masuk belum Al-Quran, tahu-tahu mereka 3 tahun sudah hafid Quran. Ini ada terjadi. Dan target 5 juz dalam minimal 3 tahun itu ternyata jarang sekali mereka memenuhi syarat itu. Justru mereka itu memberikan hadiah kepada kami. Lebih dari 5 juz. Iya. Ini kan berarti potensi mereka, walaupun latar belakang mereka orang tidak mampu, hanya orang yang dikucilkan, korban broken home, ternyata ketika kita didik, luar biasa loh. Itu di Klaten ya. Jadi semangatnya anak-anak luar biasa. Betul, ya. Betul, potensinya luar biasa. SD, SMP. Terus di Solo juga ada pendidikan SMK. Ada pendidikan dan juga pesantrennya. Ini pun juga sama, gratis semuanya. Full semuanya. Full gratis gitu kan. Nah, ini harapannya memang pendidikan menjadi sebuah solusi bagi masyarakat yang waktu itu didirikan. Kalau SMK kan sekarang udah gratis ya, tapi ada beberapa yang bayar itu tentang selain SPP. Nah, di kita semua gratis. Nah, ini harapannya mampu mencetak anak-anak muda, generasi-generasi muda yang bisa menatap masa depan. Ini, dan ternyata mereka pun prestatif. Kalau tadi yang kita kedepankan yang pesantren Klaten Hafiz Quran, kalau di SMK ini adalah mereka adalah mandiri, kemandiriannya. Nah, terbukti dari beberapa capaian-capaian anak SMK itu ada yang prestatif, ada yang juara dari mulai kelas berapa ya? Dan dulu kelas 1 2 3 gitu kan. Berarti kalau sekarang kan kelas 10, 11, 12 ya. 11, 12 juara. SMK. Nah, nanti ketika juara ternyata kita eksplorasinya nggak besar-besar kok. Mereka lulus kerja ya. Tapi setelah lulus mereka itu kuliah. Ketika kuliah mereka pun juga jadi organisatoris ya. Iya. Dan ada yang jadi ketua BEM, ada yang punya ketua organisasi kampus banyak sekali. Jadi efek dari didikannya itu luar biasa ya Pak. Banyak. Dan setelah kerja, bayangan kita ya udah kerja jadi karyawan, tapi ternyata tidak. Lulusan anak-anak SMK itu ada yang punya usaha sendiri, jadi manajer, jadi direktur, ada yang sudah jadi pegawai, penghasilannya itu di atas mungkin penghasilan para amil, kira-kira gitu ya. Nah, ini bagi kita senang gitu kan. Nah, ngelihat kayak gini. Nah, itu filosofi program sebelum lahir, setelah lahir. Nah, lalu ada program berikutnya yaitu program beasiswa kuliah. Jadi setelah SMK ada kuliah nih. Ada kuliah kita yang D3, S1, bahkan ke luar negeri ini, Mbak. Itu kemitraan atau milik sendiri, Pak? Ya, kolaboratif. Ada yang bermitra, ada yang sendiri. Misalnya ya, kita punya program kesehatan. Kok susah toh cari dokter, cari perawat, cari apoteker gitu kan. Ya udah kita kasih buka beasiswa untuk mereka. Biar nanti bisa ditaruh di kliniknya begitu. Itu kan. Nah, ada yang kemitraan. Jadi
mulai dari kita kolaborasi antar kampus ya, mulai dari STIMIK, UIN, Undip, Universitas Pertanian, bahkan sekarang ada anak kita yang kita kasih beasiswa ke Al-Azhar Kairo. Itu di backup dari mana aja Pak itu? Ya di backupnya juga dari dana zakat, para munfik tadi kan, munfik, muzaki, itu yang mereka tiap bulan mengeluarkan zakatnya, ternyata bisa nih kita pergunakan untuk mencerdaskan anak bangsa, gitu Mbak. Jadi tidak sia-sia ketika dana-dana itu kecil-kecil dikumpulkan oleh Amil, dikelola dengan baik, ternyata bisa mencetak orang-orang hebat gitu. Ya. Itu beasiswa ya, mulai D3, S2 ada, luar negeri ada. Nah, setelah itu kita juga punya mobil ambulans. Ambulans di sini juga gratis ya, gratis BBM, gratis driver dan on call. Jadi kita memberikan layanan 24 jam. Ya. Harapannya memang ini menjadikan sebuah solusi persoalan masyarakat yang mana meningkatnya meningkatnya angka sakit masyarakat juga harus diimbangi dengan transportasi. Fasilitas itu. Maka kalau di kami di Solo Peduli itu ada ambulans yang nganggur, ini justru kita kasih SP gitu Mbak ya. Berarti nggak jalan iya. nih. Kan bagi keuangan mungkin alhamdulillah nih ya, nggak ngeluarin duit ya. Tapi bagi kami di manajemen ini justru warning nih. Jadi kenapa dana-dana umat kok justru didongkrokkan, nggak diaktivitaskan kira-kira gitu. Maka di ambulans ini ada target juga, target layanan. Jadi tugas driver ambulan itu nyari pasien, bukan menunggu pasien. Ini ya. Ini ambulans kita kalau di lokal sini hanya 5, tapi kalau program-program ambulans secara nasional ini ada 8 ya. Jadi program-program ini ambulans ini kita coba duplikat di beberapa titik bencana. Pernah waktu itu di Padang Pariaman. Saat itu ada banjir gitu sampai sana sejauh itu. Kalau tadi kembali kalau dana zakat hanya diwujudkan sembako, ini kan tidak berkesan ya, tidak sustainable. Nah, maka kita kasih sembako iya, kalau sudah selesai dana masih ada, apa nih programnya? Kasih ambulan. Di Aceh pernah, di Palu pernah, kemarin terakhir di Cianjur ya. Nah, di Cianjur kemarin kita juga membantu 1 Juni. Ngirim ambulan. Jadi pahala kita, para donatur ini terus mengalir. Kami pun juga berharap pahala-pahala ini terus mengalir bagi kami kan di lembaga amilnya kan gitu. Nah, ini program-program yang melengkapi mulai lahir sampai meninggal dunia. Yang masih kita cita-citakan satu Mbak Bibit, yaitu program tentang makam. Jadi, makam gratis begitu? Makam gratis juga. Jadi kalau makam kita sudah melihat budaya masyarakat di lingkungan kita itu ketika meninggal, mereka belum sampai 100 hari sudah dibuat monumen di atasnya kan ya. Iya. Ya, terlepas dari kontroversi ini boleh dan tidak ya, tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Amil ya, terkait dengan ketersediaan lahan, maka ini menjadi sebuah persoalan yang pelik di saat pandemik tahun 2020. Coba bayangkan ketika itu korban makin banyak ya kan. Contoh di lingkungan kita itu kok semakin sempit nih tempatnya kan. Lahannya. Kalau semua dikicing gitu kan. Terus kita kalau mati di mana nanti kan gitu ya. Nah, maka kita punya impian pengen membuat namanya Syariah Memorial Garden ya. Jadi makam yang dikonsep dengan cara-cara syariat. Skemanya apa ini Pak? Apakah pakai dana pengelolaan zakat atau gimana nanti? Nah, itu nanti kolaboratif Mbak. Jadi kolaboratif antara Jiswaf, zakat, wakaf, dan infak, sedekah. Jadi nanti lahannya bisa digulirkan dari dana wakaf, ya kan? Operasional kepada pengelola makamnya bisa dari zakat, itu bisa. Gitu kan, produktif tadi. Nah, sehingga nanti di sini menjadi sebuah solusi-solusi lengkap untuk persoalan mustahik dengan kita mengoptimalkan dana-dana zakat dikelola oleh para amil profesional. Gitu. Jadi luar biasa sekali ya tadi teman-teman sudah disebutkan Pak Sidik bahwa Solo Peduli ini adalah lembaga yang dia dalam pengelolaannya sesuai dengan 3 aman tadi ya Pak ya, disebutkan ada aman syar'i, aman NKRI, yang satunya aman regulasi. Aman regulasi tadi. Sudah ada 3 itu, apalagi tadi filosofi programnya sangat menarik ya. Dari lahir hingga meninggal dunia ya Pak. Iya.
Tadi ada dari program kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Terus juga tadi disebutkan juga ada ambulan ya Pak ya, itu juga kemanusiaan dan lain-lain. Tentunya program-programnya ternyata juga bukan program yang jangka pendek saja. Tadi konsumtif ya disebutkan, misal hanya bansos saja, tapi ternyata juga bisa memberikan program-program yang dia efeknya jangka panjang. Seperti tadi Betul. pendidikan itu luar biasa sekali. Tadi kok bisa Pak SMK gratis itu skemanya seperti apa Pak? Kok bisa gratis nih? Awal mulanya seperti apa? Baik, jadi yang melatar belakangi SMK gratis itu sebenarnya tahun 2009 ya. Saat itu kita membaca satu koran ya. Di situ dimuat bahwa tingkat putus sekolah lulusan Yang SMP tinggi ya. sangat tinggi. Ya, akhirnya apa nih programnya? Apakah kita membuat LKP atau membuat sekolah? Kalau LKP sifatnya kan jangka pendek nih. Iya. Hanya 6 bulan, 3 bulan mereka langsung bekerja, Lepas kasih kerja. skillnya kan gitu. Tapi kita outputnya kurang kalau memang hanya LKP. Karakter buildingnya mungkin ya Pak ya. Nah, maka kita buat kesepakatan SMK waktu itu. Nah, di situ pun juga menarik, Mbak. Sejarahnya SMK berdiri menarik nih. Kapan-kapan nanti kita diulas ya, khusus Ngobrol untuk SMK. soal SMK. Jadi, secara singkat sejarahnya itu 2009, yang harusnya timeline-nya ya, kalau sekarang itu ada anak baru, siswa baru, itu harus ada ospek atau apa Iya. nih? MOS, Istilahnya kalau MOS di ya. SMA Nah, MOS. masa orientasi siswa. Jadi waktu itu Solo Peduli belum memiliki tempat yang definitif di mana. Padahal harusnya MOS kan gitu. Nah, akhirnya kita ya mengkamuflase ya, kira-kira begitu ya. Akhirnya anak-anak jatah masuk, ya masuk. Tapi MOS-nya itu di Tawangmangu nih. Nah, jadi menghilangkan bahwa kita itu sebenarnya nggak punya gedung gitu kan. Tapi kita beralibi kepada mereka, kita MOS-nya di puncak nih. Nah, di Tawangmangu, tempatnya sejuk dan yang lain menyenangkan. Faktanya gitu kan. karena nggak punya gedung aja. Iya. Nah, ini yang ngerjakan teman-teman di guru kepala sekolah gitu kan, ngerjakan MOS-nya. Nah, kita diambil berusaha untuk berupaya dalam 3 sampai 5 hari ini segera definitif tempat. Akhirnya waktu itu alhamdulillah dikasih tempat yaitu SD yang nggak terpakai. Nah, itu prosesnya panjang lah itu. Ngontrak ya. atau dikasih itu Pak SD-nya? Kalau selama ini kita kelola ya ngontrak, Mbak. Ya, ini yang masih kita sayangkan ya, sebenarnya kita membantu berkontribusi terhadap negeri ini tentang program pendidikan, tapi kita masih ngontrak nih ya, ngontrak kepada pemerintah kota. Ya, siapa tahu ini ada teman-teman yang bisa melanjutkan aspirasi kita ya. Kalau bisa ya, ini bagian dari kontribusi kami ambil untuk mencerdaskan anak bangsa ya, gitu. jangka panjangnya seperti itu. Mungkin tuh tadi teman-teman kalau tertarik ya, ini sangat luar biasa sekali karena efeknya nanti jangka panjang. Bisa menghubungi Solo Peduli bila mana nanti tertarik dengan program-programnya tadi ya, karena memang tidak jauh, karena tidak mungkin juga kalau Solo Peduli ini mungkin berdiri bisa mengelola program-program yang luar biasa tanpa uluran tangan dari donatur-donatur kita. Tadi disebutkan ya Pak ya, kecil-kecil tapi nanti ketika dikumpulkan bisa jadi program yang ternyata luar biasa, efeknya jangka panjang tadi sampai mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Sebenarnya gini Pak, saya penasaran, tadi filosofi Solo Peduli itu bikin program dari lahir hingga meninggal dunia. Sebenarnya apa sih Pak yang mau dicari Solo Peduli kok sampai berpikiran sejauh itu begitu? Padahal ini kan bukan ranah pemerintah, Kemensos atau apa seperti itu. Jadi yang kita cari itu sederhana. Sebaik-baik manusia itu kan yang memberikan manfaat bagi orang lain, gitu kan. Maka kami memiliki visi menjadi lembaga sosial percontohan dalam memberdayakan dan memandirikan umat. Nah, harapan kami lembaga ini berdiri untuk ya berkontribusi sebaik apapun, semaksimal apapun, kita harus berupaya dana amil nanti bisa bermanfaat lebih banyak, gitu. Nah, sehingga kita memforsir energi, pikiran, gagasan kita untuk kita abdikan kepada masyarakat. Ini tujuan kita. Nah, maka ketika nanti semakin banyak orang-orang yang kita bahagiakan, ya sederhana Mbak. Siapa yang meringankan persoalan orang lain, maka kita akan diringankan oleh Allah SWT kan gitu ya. Ini prinsip sederhana kita. Nah, sehingga di sini
hampir aktivitas kita itu setiap hari itu membahagiakan. Pertama, ketika kita berhubungan dengan para muzaki, kita membahagiakan mereka. Kenapa kok membahagiakan? Bukannya ngambil duit gitu kan? Iya, Nah, harusnya ngambil duit kok kayak membahagiakan? nagih. Iya. Nah, bagi kami sudut pandangnya adalah amil tugasnya adalah membersihkan. Membersihkan harta mereka dari harta-harta haknya orang lain. Berarti malah kayak membantu Iya, mereka ya, Pak, membantu ya? mereka. Kan kebaikan itu. Berarti kan membahagiakan mereka. Nah, kita ketika dapat donasi yang gede, kan kita juga seneng nih. Berarti senang kita bukan duitnya nih. Berarti senang kita adalah, oh ternyata dengan dana yang banyak nanti, berarti potensi kita untuk membantu mustahik lebih banyak Iya, lagi. membahagiakan banyak Iya. orang lagi. Nah, terbukti itu kan. Sehingga ketika dulu hanya kecil, dana yang kita kelola itu hanya punya ambulans, tapi kita punya beberapa program itu. Nah, sehingga dengan demikian, semua aktivitas di dunia amil itu adalah pahala. Sehingga mengakibatkan kita itu lebih produktif, dan lebih produktif lagi. Itu mindset kita. Gitu, Mbak. Luar biasa sekali. Tadi ya teman-teman udah disebutkan semuanya dari Pak Sidik ya, tentang lembaga amil profesional itu sebenarnya jalannya seperti apa. Dicontohkan juga spesial dari Solo Peduli, karena Pak Sidik ini juga selaku Direktur Utama Solo Peduli, tadi dijelaskan ya secara rinci tentang program-programnya Solo Peduli, tentang filosofinya, terus yang mereka inginkan tuh apa. Ternyata mereka juga nggak punya keinginan secara personal ya, maksudnya mungkin ambisi pribadi dari petinggi-petingginya tuh bukan, tetapi memang keseluruhannya ya kembali nanti ke umat gitu, hanya mengharap ridhonya Allah, Pak ya. Iya. Semoga nanti apa yang sudah dilakukan sama Amil ini, yang sudah bersusah payah mengasihkan seluruh jiwanya, bahasanya gitu ya Pak ya, untuk mengabdi kepada Allah. Ini bisa disebut pegawai Allah juga nggak Pak ini, Amil? Marbotilah. Oh, marbotilah. Luar biasa. Iya. Jadi nggak hanya sebagai pegawai yang ya wes kerjanya hanya mencari dunia saja, tapi ternyata yang dicapai itu nanti pahala dan ridhonya Allah ya Pak ya. Jadi semoga apa-apa yang dilakukan ini berpahala tentunya, dan juga ya wes bisa ngasih jalan kita untuk ke surganya Allah. Gitu. Luar biasa Pak. Mungkin ini Pak, sebelum ke closing ya Pak ya. Ya. Saya penasaran nih. Berarti Solo Peduli ini kalau dari jenengan sendiri udah masuk ke kategori lembaga amil profesional ya Pak ya? Menurut kami insya Allah menuju terus profesional. Karena kalau profesional secara hakikatnya harus semuanya itu ideal, belum. Tapi kita menuju ke sana. Ya, indikatornya tadi, kita alhamdulillah sudah 14 kali laporan keuangan kita dengan nilai wajar tanpa pengecualian. Teraudit. Audit KAP, eksternal ya, kantor akuntan publik. Lalu itu indikator pertama. Lalu yang kedua, tadi kita memberlakukan manajemen berbasis ISO. Jadi ISO di sini berbagai standarisasi sudah kita atur. Standarisasi bagaimana mengelola SDM, melayani SDM. Lalu berikutnya tentang resiko-resiko kita kendalikan. Bagaimana efek mustahik dan yang lain kita sudah kendalikan. Itu indikator kita profesional. Lalu yang ketiga tentang SDM tadi. SDM kita selain sertifikasi tadi ya kita terus meningkatkan kompetensi dengan berbagai sarana. Ada yang diikutkan seminar, pendelegasian, pelatihan itu sendiri kan gitu ya. Nah ini harapannya apa? Kompetensi naik. Gitu. Kalau nanti kita tidak mengikuti, padahal tantangan kita adalah tahun 2045 menjadi hadiah bagi kita, tahun keemasan kan, iya, generasi emas. Ya. Nah ini kalau kita tidak mulai dari diri sendiri untuk berbenah, ini nanti kita akan ketinggalan. Gitu. Nah, sehingga kami masih berupaya untuk menjadi amil profesional yang expert kira-kira gitu ya. Berarti terus tumbuh berkembang terus gitu ya. Kita berkomitmen. Jadi tidak ada habisnya kalau kita berkomitmen. Tapi kalau kita mengatakan sudah profesional, ya itu nanti selesai. Nah, kita terus tumbuh menuju profesional. Belajar lagi untuk tumbuh lagi. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang Solo Peduli sendiri tadi ya sudah punya legalitas, ternyata teraudit juga ya, ada laporan keuangannya segala macam, masih mau berbenah. Nah, menarik ini, luar biasa. Jadi Pak ini, karena kita kayaknya sudah ngobrol panjang ya Pak ya, mungkin closing statement-nya seperti ini aja Pak. Ini kan teman-teman mungkin banyak ya Pak yang masih skeptis, masih ragu ketika mereka mau menyalurkan dana zakat ataupun nanti infak sedekahnya ke lembaga, takutnya nanti wah ini ngelolanya benar nggak nih, gitu kan teman-teman masih ragu itu, apalagi mungkin nggak ada lah pemahaman-pemahaman
gimana kita cara milihnya. Nah, Hmm. dari itu toh Pak, mungkin jenengan bisa kasih tips buat teman-teman kira-kira gimana sih cara kita memilih lembaga-lembaga yang bisa mengelola dana kita tuh secara profesional tadi seperti Solo Peduli mungkin ya, karena sekarang ini kan lembaga zakat tuh kan udah sangat banyak ya Pak ya, di Mm-mm. Indonesia sendiri juga sudah banyak, apalagi lembaga sosial juga sudah masuk mau meranah ke zakat juga. Jadi mungkin Pak Sidik bisa kasih tips buat teman-teman cara memilih lembaga zakat yang insya Allah mengelola dananya itu profesional itu seperti apa? Oke. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus mentaati undang-undang, ya, menjadi sebuah acuan kita. Maka kalau sekarang fenomenanya adalah banyak orang itu mengeluarkan dana zakatnya langsung didistribusikan kepada tetangga, saudara, bahkan ke kiai pondok pesantren. Nah, itu mungkin yang menjadi potensi-potensi zakat yang belum terkonsolidasi. Nah, sehingga ketika ini menjadi sebuah peluang, dan peluang ini ketika kita memiliki kelebihan pengelolaan, ini akan menjadi kekuatan ketika peluang tadi dimasukkan kepada orang yang mengelola tadi. Nah, sehingga saya mengajak kepada masyarakat, munfik, muzaki, ataupun agenia yang sekarang mampu, ya, salurkan dana-dana zakatnya itu ke lembaga yang resmi, ya, entah Basnas maupun lembaga zakat seperti Solo Peduli. Kenapa dengan demikian? Karena biar nanti secara database juga tidak tumbuk, gitu kan. Iya. Oh, nerima dari Basnas, oh, nerima dari lembaga apa yang Panen. ilegal, kira-kira gitu ya. Oh, nerima dari apa? Sehingga yang dapat yang enggak. Nah, Nggak apalagi merata ya. iya, apalagi sekarang kan sudah ada konsolidasi internal integrasi data ya antara Basnas dan lembaga zakat. Ini kan menarik nih. Ketika nanti semua tuh database itu terkelola dengan baik, kan tidak ada tumbuk-tumbukan. Jadi fokus nanti seluruh nggarap apa, Basnas nggarap apa, dan yang lain. Nah, sehingga pesan saya adalah salurkan dana-dana zakat itu kepada lembaga yang memiliki legalitas pasti, entah Basnas maupun lembaga zakat. Nah, dengan demikian insya Allah semakin cepat untuk menyelesaikan persoalan mustahik gitu. Apalagi sekarang masa sulit gitu kan, ya salurkan segera ke lembaga yang memiliki legalitas gitu, Mbak. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman ya tadi kalau mau berinfak ataupun berzakat jangan ragu, carilah lembaga-lembaga yang dia sudah berizin ya, tentunya seperti Solo Peduli ini. Skalanya provinsi ya Pak kalau Solo Peduli ini? Sementara baru provinsi, Mbak. Gitu. Iya. Mau menatap ke Lasnas enggak nih Pak Ya, rencananya? nanti kehendak Allah seperti apa kita ngikut dulu. Oke, semoga nanti bisa diridhoi Allah, bisa masuk ke Amin, amin, Lasnas. amin. Oke. Iya. Oke, mungkin itu apa aja Pak, cukup Baik. obrolan kita pada kesempatan kali ini. Nanti mungkin kita masih bisa bertemu di kesempatan lain, ngobrolin hal-hal yang menarik lainnya ya. Boleh. Mungkin nggak melulu tentang amil juga ya Pak ya. Mungkin teman-teman masih tertarik. Ini kan momen-momen pasca pemilu nih. Ya. Mungkin ada yang menarik tuh di sisi-sisi pemilu yang dia berdampak ke lembaga zakat ataupun ke masyarakat pada umumnya. Nah, itu aja tadi sudah di closing sama Pak Sidik ya. Teman-teman udah dikasih pesan, silakan salurkan zakatnya ke lembaga-lembaga yang sudah legal ya tentunya. Itu. Oke. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sidik sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama, Nanti Mbak juga Didit. semoga selamat dan sampai tujuan ya Pak di perjalanan pulangnya nanti. Amin, amin. Oke, itu saja teman-teman. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah senantiasa mau menyimak ya. Tadi stay tune ya dari awal sampai akhir. Juga terima kasih sudah mau subscribe. Saya ingatkan lagi jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya ya, nanti biar bisa ada notifikasi tentang video-video terbaru kita di YouTube. Gitu. Dan juga kita tadi ya Pak ya, bisa juga menyalurkan zakatnya di Solo Peduli tentunya tadi karena sudah menjadi lembaga yang insya Allah profesional. Jangan ragu untuk berzakat, jangan ragu untuk berinfak di lembaga amil zakat profesional. Itu saja dari saya. Saya Pipit sebagai host mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.